salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiruni anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardu wa ja'ala adh-dhulumati wan nur malladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kafha ya ain sad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna fi ibadika salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqimna bit taqwa wal istiqomah wa inna min mujibatin nadamah bi jahi nabiyyikal mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mudallali bil ghamamah. Innaka sami'ud du'a. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa a'idna bimautis syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi jumratil awliya wa dakhilna al-jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan
nasu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah wa qala aidan ad-du'a silahul mu'min. Wa qala Sunan Kalijaga urip iku urip. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita haturkan puja pada Zat Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan alam dunia sekaligus kenikmatannya. Puji yang menjadi penghias hati, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Rabbul Izzati. Syukur yang tertabur, marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salamnya semoga selamanya tercurah limpahkan kepada pahlawan kita, revolusi dunia, pendobrak keadilan, penegak keadilan, Big Prophet yakni Habibana wan Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang lain mah ada yang mati. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan duduk di masjid ilmu, padahal yang lain mah tidak. Alhamdulillah, kita masih diberikan, masih bisa melangkahkan kaki kita, padahal yang lain mah sudah tidak bisa. Alhamdulillah, kita masih diberikan ngedip mata kita, padahal yang lain mah sudah ada yang tidak bisa. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan makan, padahal yang lain mah sudah payah. Alhamdulillah, kita masih bisa gabung, masih bisa kumpul dengan para alim ulama, dengan para guru, dengan para ustadz, dengan para asatidz, semuanya mudah-mudahan kumpulnya kita ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati Sohibul Wilayah Bapak RW tadi yang sangat gagah perkasa. Jarang Bapak RW pakai selendang kalau kayak ini selendang. Kalau sorban itu diikat, sunnah Rasul itu di imamah di sini. Kalau ini selendang, sejarahnya dari mimpinya hamba Allah yang dipertanyakan oleh ahli sufi yang bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dalam mimpinya ketika mengusap muka atau wajah orang hamba Allah yang gosong, matanya melotot, perutnya buncit, dalam mimpinya orang tersebut mengusap wajah beliau sehingga menjadi tampan rupawan lagi, bersih lagi, bersinar lagi. Siapakah beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hamba Allah tersebut dalam mimpinya penasaran kepada orang tersebut, kepada baginda Nabi, maka ditarik imamahnya pada selendangnya ini. Kata hamba Allah tersebut dalam pertanyaan Syekh Sufyan Ats-Tsauri ahli sufi, maka siapakah beliau? Kata orang tersebut, maka beliau menjawab, ana Muhammadur Rasulullah. Maka Pak, kalau ada orang yang pernah bermimpi dengan baginda Nabi, pernah bermimpi dengan baginda Rasul, maka itu benar kenyataannya, karena baginda Nabi, baginda Rasul tidak bisa disalin, tidak bisa diduplikat. Nah, untung apa untung? Nah, maka disunahkanlah memakai selendang seperti ini. Ada yang di kanan, yang makainya itu di kanan. Kenapa? Karena baginda Rasul memakai baju, memasukkan tangannya itu yang sebelah kanan terlebih
dahulu, memakai celana memasukkan kakinya yang kanan terlebih dahulu, pakai sendal yang kanan terlebih dahulu. Kalau pakai peci mah enggak kanan Pak, langsung gitu. Maka disunnahkanlah memakai selendang tersebut di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Nah itu karena kata Rasul, ulu hati kita berdampingan dengan hati di sini. Maka ketika sholat ditumpuk dengan tangan kiri, kemudian disusul dengan tangan kanan. Jadi untuk menghusyukkan sholat kita, itu sunnahnya. Nah bagaimana kalau kayak pemirsa di tengah kayak itu dua-duanya kena, guru kita semuanya memakai sorban. Bahkan katakan juga Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil awaim. Katakan Rasul, siapa saja yang memakai sorban ketika sholat Jumat, ketika sholat Jumat, maka Allah akan memberikan rahmat, malaikat akan beristighfar meminta ampunan untuk orang yang sholat Jumatnya memakai sorban. Jadi bukan gaya-gayaan Pak, ini pakai sorban itu bukan pengen dipanggil ustaz, bukan pengen dipanggil orang alim, bukan. Alhamdulillah kita orang benar, akan tetapi sugan sedikit-sedikit kita mengamalkan sunnah Rasul seperti itu. Nah, kenapa saya pribadi, kami pribadi dalam tahun-tahun ini bergabung dalam satu wadah yang disebut FKSM. Wadah FKSM ini akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nah, kenapa saya gabung dalam wadah tersebut, dalam wadah FKSM ini? Sekiranya saya tidak ada kesibukan, saya pasti hadir. Kenapa? Karena saya pribadi merasa hina, merasa kotor diri ini, merasa banyak dosa diri ini. Maka FKSM lah akan menjadi perahu kita nanti di yaumil akhir. Kenapa? Karena di dalamnya banyak para alim ulama, banyak para guru, banyak para petanggung jawab yang mempunyai ilmu. Kemudian dibacakannya Maulid Rasul, dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran. Maka wadah tersebut adalah wadah yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Untuk kita masih bisa memanfaatkan sisa umur kita duduk di mahfalah yang mulia ini, Pak, suatu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa di antara kita ini yang hadir, siapa di antara jamaah FKSM, jamaah Subling ini yang akan dibawa, yang akan dituntun, yang akan tuntun itu Pak, bahasa Indonesia ini? Saya orang Sunda Pak. Digandeng. Siapa yang akan digandeng langsung oleh baginda Rasul? Jamaah kita, jamaah FKSM ini, siapakah beliau? Yuk kita baca Pak, surah Al-Ahzab ayat 65. Baca bareng-bareng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, bersolawat, ala nabi, kepada nabi. Akan tetapi pertanyaannya, apakah solawat Allah, solawat bagi para malaikat Allah, samakah dengan kita membacanya dengan cara membacakan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Samakah dengan kita? Salawatnya Allah kepada baginda Nabi, salawatnya para malaikat kepada baginda Nabi berbeda dengan kita.
yang selalu mengharapkan syafaatnya. Akan tetapi sholawatnya Allah kepada baginda Nabi, satu dengan warahmah, dua dengan watta'dim. Sholawatnya Allah kepada baginda Rasul adalah dengan rahmat, bukan seperti kayak sama seperti kita. Kadang-kadang Allah aja bersolawat nih kepada baginda Nabi, apalagi kita. Tidak, sholawatnya Allah kepada baginda Rasul satu dengan rahmat, dua dengan watta'dim. Bagaimana dengan sholawatnya para malaikat Allah? Beliau bersolawat dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Guru-guru kita kan sering menyuruh kita untuk banyak-banyaklah beristighfar. Salah satu kunci diantaranya istighfarlah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya, dan istighfarlah yang akan menentukan kita di dunia ini untuk selamat atau tidaknya. Contoh kayak gini Pak, Alhamdulillah min dzalik. Minggu kemarin seumur hidup mungkin kalau Pak Laskar, komandan Laskar apalagi, sering masuk ke ranah-ranah yang sangat sakral. Saya pertama kali seumur hidup Pak masuk ke yang namanya bar. Tahu bar Pak? Tahu nggak Pak? Tahu katanya. Tahu katanya. Demi Allah Pak, saya pribadi tidak hidup melihat anak-anak kita berada dalam ranah tersebut. Anak Mega Regensi, perumahan Mega Regensi 3 orang saya gusur kemarin. Demi Allah saya nggak hidup melihat anak berada dalam ranah tersebut. Kemudian anak orang KSB 2 orang, 5 orang saya gusur kemarin. Mereka semua saya sampai mau digebukin semua orang Ambon Pak. Udah tangan udah bang itu naudzubillah semua naudzubillah. Akan tetapi qadarullah, jawaranya yang ada di bar itu kafe Pak, tempat mabuk-mabukan, minum-minuman, narkoba dan lain sebagainya, berada di wilayah kita enggak jauh Pak. Ya Allah, minggu kemarin, seminggu ke belakang. Nah, qadarullah, benar ketika kita niat dalam hati ingin menyelamatkan orang dalam ketidakbenaran, maka pertolongan Allah akan datang. Jelas terasa. Demi Allah Pak, yang nolong itu ternyata rajanya atau jawaranya kafe tersebut, jawaranya bar tersebut. Beliau adalah ternyata paman saya sendiri Pak. Saya tidak tahu dia kerja di situ. Saya sampai sekarang, beliau sudah umur 45 tahun sekarang, saya tidak tahu bahwa beliau kerja dalam hal-hal yang seperti itu. Adanya di Bekasi lagi, saya tidak tahu. Ya mungkin kalau tahu saya samperin main, saya teromi, gitu kan. Akan tetapi saya tidak tahu, ternyata orang kampung, orang Batak, semuanya udah ada di depan saya. Saya mau dipukulin karena anak saya masuk dalam ranah tersebut. Saya tidak hidup, demi Allah saya dikasih tahu dengan oleh teman-temannya yang orang KSB, anak ngaji saya Pak. Beliau ada yang ngajak-ngajak, terajaklah. Seminggu itu kenapa enggak ngaji, sebulan kenapa enggak ngaji, ada yang ngabarin. Sekarang tongkrongannya di sini gitu. Saya kasihan, beliau tuh nggak punya orang tua, gak punya ibu, maka kalau dibiarin sama siapa lagi dia akan diselamatkan gitu. Maka kemarin datanglah langsung ke tempatnya. Ketika sudah diberi orang-orang, banyak orang, maka yang menyelamatkannya pertolongan Allah langsung paman saya sendiri. Masya Allah, tabarakallah, ternyata punya paman jawara Pak. Saya baru tahu yang disebut jawara itu, kata beliau, saya sudah mendapatkan 9 bendera merah di kafe yang ada di Bekasi. Berarti beliau memegang 4 kafe. Kata saya, mulai detik ini kalau misalkan ada anak didik saya yang masuk ke ranah tersebut, mohon bantuannya pada paman saya itu. Maka ada backing tuh Pak saya. Wah, macam-macam sekarang anak-anak gibas langsung. Nah, maka siapa yang harus menyelamatkan anak-anak remaja kita sekarang ini? Kita Pak, bukan siapa-siapa lagi.
Masya Allah Pak, apalagi jangan sampai na'udzubillah demi Allah Pak, jangan sampai anak kita masuk ke ranah-ranah yang gak jelas, masuk ke ranah yang sering ditonton sehingga menjadi tontonan menjadi tuntunan. TikTokan sekarang Pak sudah musik. Kita kalau meninggal Pak, kira-kira kalau meninggal kita lagi sakaratul maut, kira-kira anak kita itu yang akan menyelamatkan itu yang pinter main HP-nya, yang main game-nya pinter, apa yang bisa membaca Al-Quran? Yang bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin ketika kita melepaskan sakaratul maut, tidak mungkin ketika kita melepaskan nyawa kita dalam diri kita, anak kita di depan kita malah main handphone, malah nangis doang, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat ayat suci Al-Quran, tidak bisa. Gak mungkin beliau menyelamatkan kita di dunia saja sudah mencelakakan, apalagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah, amin. Maka saya pesan, yuk anak remaja bangkit, jangan sampai kita kalah the next generation. Jangan sampai kita kalah dengan hal-hal yang sepele tapi mencelakakan dunia akhirat. Nauzubillah subhanallah. Sekarang kita yang duduk di sini Pak, belum tentu nanti ke depan kita yang duduk di sini. Kita kan umur terus maju nih, bertingkat terus. Siapa lagi yang akan meneruskan FKSM ini nanti ke depannya? Kalau bukan anak cucu kita. Siapa lagi yang akan meneruskan jihad kita? Kalau bukan anak kita. Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan kita kalau bukan anak remaja yang ada pada saat ini? Sekarang anak remajanya Pak, Masya Allah, PR buat kita semuanya. Nah maka kembali lagi sama yang tadi, yusalluna 'alan nabi, kita lah yang sering membacakan sholawat, kita lah yang sering mahabbah kepada baginda Rasul. Maka kata Rasul, jangankan di alam kubur, jangankan di alam akhir, jangankan di akhirat, sekaratul mautnya pun akan ditemani oleh baginda Rasul apabila kita sebagai umat baginda Rasul. Masya Allah Pak. Ini satu lagi, ketika sakaratul maut nanti akan datang orang tua kita, ayah dan ibu. Mereka akan berkata, hei nak, ternyata selama ini yang disembah itu salah, bukan Allah. Bukan, mana Allah? Ada enggak menolong kamu ketika sakaratul maut? Ketika kamu kesakitan, ada enggak Allah menolong kamu? Tidak. Nih yang harus disembah itu ternyata bukan orang tua, setan yang menyerupai orang tua. Maka siapa yang akan selamat dalam sakaratul maut tersebut? Mereka lah, dialah yang kuat keimanannya, dialah yang suka berada di majlis ilmu, dialah yang suka mengikuti pengajian, dialah yang suka sholatnya berjamaah, tiada lain dan tiada liar. Maka bapak-bapak semuanya, saya yakin ahli soleh, ahli ibadah, maka keturunan bapak semuanya harus menjadi sama seperti bapak semuanya, harus menjadi pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Mereka-mereka yang sudah meninggal, mereka-mereka yang sudah ada dalam kubur, mereka-mereka yang sudah berada di dalam amal hisabnya, maka mereka semuanya protes sama Allah ketika di alam dunianya. Kenapa saya tidak ikut majlis ilmu? Kenapa saya tidak berbuat amal kebaikan? Kenapa saya tidak sholat berjamaah? Maka kalau saya lakukan itu semua, saya sekarang tidak akan berada di neraka sa'ir, neraka api yang menyala-nyala. Maka penyesalan itu di akhir. Saya yakin semua bapak-bapak semuanya, kita semuanya harus menjadi anfusakum wa ahlikum nar. Kita Pak, kita nih yang ada di masjid sekarang ini khususnya, umumnya yang mendengar pengeras suara ini, yang ada di blok J ini, kita kaum laki-laki yang harus menyelamatkan istri kita, yang harus menyelamatkan anak cucu kita, yang harus menyelamatkan orang tua kita dari panasnya api neraka. Sebaliknya, istri harus menjadi penyelamat buat suami, anak harus menjadi penyelamat buat orang tuanya. Anfusakum wa ahlikum nar.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian doa yang sering kita bacakan, doa yang sering kita cinta, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib untuk memberikan kita hidup. Allah bukan kewajiban Allah menghidupkan kita, bukan kewajiban Allah mematikan kita, bukan manusia masuk surga bukan dengan amalnya, manusia masuk neraka bukan karena dosanya, akan tetapi manusia masuk surga karena anugerah Gusti Allah, manusia masuk dengan neraka itu karena anugerah Gusti Allah. Kita yang melaksanakannya, maka ibadah ada 3, ada ibadah badannya, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Mana ibadah badannya? Coba ibadah badannya itu apa? Sholat, puasa, nah itu kegiatan ibadah badannya. Qalbiyah, ibadah hati, apa? Kita sering merenungkan, kayak kita lagi membacakan maulid, masya Allah, kita kalau meneteskan air mata di pembacaan maulid bukan karena kita lebay, bukan karena kita sok-sokan, bukan karena kita menandakan kerinduan kita kepada baginda Rasul, menandakan mahabbah kita, kecintaan kita kepada baginda Rasul. Siapa lagi yang akan menyelamatkan kita kalau bukan baginda Rasul? Siapa lagi yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita kalau bukan baginda Rasul? Salah satu juga diantaranya siapa? Guru-guru kita nih, guru-guru kita yang hadir semuanya di sini. Al-ulama syurutud dunia wa masolihul akhirah. Nih, ulama itu Pak, lampunya dunia dan lampunya akhirat. Maka lampu di sini kita dari subuh sampai sekarang Pak, kalau nggak ada lampu, kayaknya kira-kira kita kegelapan apa enggak? Gelap. Siapa yang bisa menyalakan lampu tersebut? Mana pusatnya? PLN. Dari PLN. Kenapa bisa nyalanya di sini? Karena ada saluran kabel. Begitupun dengan ulama. Al-ulama syurudud dunia wa masolihul akhirah. Ulama lah lampunya dunia, guru lah lampunya dunia, dan lampunya akhirat. Wah, ini menyeru udah ini. Nasi uduk sudah semeliwing, yang banyak lagi, satu lagi bekal buat kita semuanya, satu lagi mudah-mudahan jadi bekal, mudah-mudahan jadi asbab. Satu, kenapa kita ketika ada orang yang membawa Al-Quran, kita disunahkan untuk berdiri Pak, karena Al-Quran adalah kitab Allah. Bahkan kita harus memegang dada kita, nunduk melihat orang yang membawa Al-Quran. Kenapa kita ketika ada guru kita harus hormat berdiri, bahkan harus kita menundukkan badan kita, membungkukkan badan kita, karena di dalam dirinya guru kita, di dalam ruhnya guru kita itu adalah Al-Quran semua, ilmu semua. Maka sunnah Pak, ada guru berdiri, ada ulama berdiri, ada orang membaca Al-Quran, kita hormat. Nah seperti itu. Maka bekal buat kita semuanya, mudah-mudahan satu amalan ini menjadi bekal untuk kita semuanya, menjadi penyelamat untuk keluarga kita semuanya. Ketika kita dirundung dalam satu masalah, ketika kita dirundung dalam satu kesulitan, maka kata Allah, bacakanlah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Ketika kita mempunyai anak, pengen anak yang soleh ataupun soleha, maka kata Allah, seringlah baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Ketika kita dirundung dalam kebingungan, kesulitan, maka kata Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita pengen dan diberikan keberkahan oleh Allah, maka seringlah baca raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Ketika kita rencana kita pengen selamat dunia dan akhiratnya, maka bacalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Apabila di antara kita ada pedagangnya pengen laris manis, pengen berkah penghasilannya, maka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Langkah kita, tangan kita berada di sini, badan kita berada di sini, mudah-mudahan ini semata-mata menandakan bahwa kita menggugurkan kewajiban kita mencari ilmu untuk bekal kita nanti, mudah-mudahan ada dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biasanya tamu 7 jam 7 sudah selesai, maka saya sudah kelihatan Pak dari pojok sampai pojok udah gak apa-apa, kopi sudah menanti Pak, mudah-mudahan. Nah ini untungnya kita Pak, ngaji pahalanya dapat, kopinya pun dapat. So Bapak kalau di rumah jam segini belum tentu dapat ilmu, belum tentu dapat kopi yang bareng-bareng sama guru, sama ulama. Kopinya sudah didoain, kitanya pun didoain, coba gimana nggak untung. Sangat beruntung sekali orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah memanfaatkan sisa umurnya berada di mafalah ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf pada para ulama, para kiai, para guru. Anggaplah saya di sini berbicara di sini semata-mata anak yang lagi diperhatikan sama orang tuanya, sedang belajar pidato, sedang belajar ceramah. Maka kalau ada kesalahannya, jangan segan, jangan sungkan untuk membenarkan saya pribadi. Dan mudah-mudahan yang terlintas, yang terucap dari mulut saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Mubtada'un zaidun wa adilun khabar in kunta zaidun wa adilun manitada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.